Usaha pembuatan pupuk padat Bekasi sudah dilakukan di Kabupaten Magelang, tepatnya di Dusun Salagan, Desa Kalisala, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Pembuatan pupuk Bekasi dilakukan oleh Bapak Anto sejak tahun 2009 dengan nama Kawung Sari Agro. Dalam kegiatan produksi pupuk padat Bekasi, tidak lepas dari dampak lingkungan yang ditimbulkan baik sebelum maupun sesudah produksi. Dampak lingkungan yang timbul dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Berikut ini adalah dampak fisik dari pembuatan pupuk padat Bekasi. Dampak pada perairan usaha ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap air dikarenakan lokasi produksinya tidak dekat dengan mata air atau sungai yang memungkinkan aliran ke daerah-daerah lainnya, sehingga tidak mengganggu ketersediaan air bersih maupun limbah yang dihasilkan. Kedua, untuk segi lahan, adanya usaha ini tidak menyebabkan kerusakan lahan yang dihasilkan pada tempat pembuangannya. Bahan organik yang digunakan terbukti efektif meningkatkan kesuburan tanaman dan kesuburan tanah yang ada di sekitar pembuatan pupuk padat Bekasi. Dampak ini tidak menimbulkan dampak buruk bagi lahan, justru dapat menjadi pembenah tekstur maupun struktur tanah. Dampak terhadap ekologi seperti hewan tidak berpengaruh secara nyata, sedangkan pada tumbuhan dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Dampak terhadap ekologi seperti hewan tidak berpengaruh secara nyata, sedangkan tumbuhan dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Dampak fisik terhadap sumber daya alam, yaitu adanya kegiatan produksi pupuk padat dapat menjadikan SDA yang tersedia dari alam yang sebelumnya tidak dimanfaatkan, seperti kotoran ternak menjadi bermanfaat karena adanya usaha pupuk padat Bekasi ini. Kemudian yang selanjutnya itu ada dampak polusi. Dampak polusi yang diakibatkan dari adanya usaha pupuk padat Bekasi ini adalah berupa polusi udara, yaitu bau ketika kotoran ternak yaitu sapi atau kambing itu datang. Namun bau tersebut itu tidak bertahan lama karena akan dilakukan proses penjemuran dan juga penambahan bakteri yaitu EM4, di mana bakteri tersebut itu akan menguraikan zat-zat atau senyawa yang ada pada kotoran, sehingga kotoran tersebut itu kurang lebih baunya itu hanya 1-2 harian saja. Kemudian untuk dampak kimia itu tidak berpengaruh secara nyata dalam hal negatif, karena di sini proses produksi itu menggunakan bahan organik atau bahan-bahan sisa yang mudah didaur ulang, sehingga hasilnya itu juga tidak berdampak negatif kepada lingkungan. Jadi dapat dikatakan adanya dampak kimia ini cukup ramah lingkungan, tidak seperti adanya produksi misalnya pupuk kimia. Dan yang selanjutnya, dampak nomor 4 adalah dampak sosial budaya. Nah, dampak sosial budaya ini lebih menjurus ke dampak sosial, di mana kegiatan produksi pupuk padat Bekasi yang dilakukan di Kawung Sari Agro itu dikerjakan oleh Pak Anto sendiri, kemudian ada karyawan dan masyarakat yang juga kadang turut membantu kegiatan produksi tersebut dapat meningkatkan hubungan kekeluargaan di antara pemilik tempat usaha, karyawan, dan juga masyarakat sekitar. Dampak yang kelima yaitu dampak ekonomi, termasuk dari dampak positif adanya usaha atau pabrik pembuatan pupuk padat Bekasi. Dengan adanya tempat usaha ini, maka menimbulkan peluang terbukanya lapangan pekerjaan. Nah, sedangkan Pak Anto sendiri juga merekrut karyawannya dari lingkungan sekitar rumahnya, sehingga masyarakat di sekitar pun mendapatkan feedback yang positif terkait tingkat ekonomi atau pendapatan mereka. Dampak keenam dari kegiatan produksi pupuk padat Bekasi adalah dampak kesehatan masyarakat. Dampak kesehatan akibat aktivitas produksi tersebut sampai saat ini belum terlihat, namun jika berjalan secara terus-menerus ada kemungkinan dampak itu muncul. Contoh dari dampak kesehatan tersebut adalah sakit sistem pencernaan seperti diare. Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengatasi masalah tersebut yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan
diri sendiri. Kebersihan lingkungan dapat dijaga dengan cara menyapu, mencuci semua peralatan setelah dipakai, dan merapikannya di tempat yang telah disediakan. Untuk menjaga kebersihan diri dapat dilakukan dengan cara menggunakan pakaian kerja selama proses produksi dan pakaian atau alat pelindung seperti masker, sepatu boot, dan sarung tangan, serta menerapkan SOP yang ada. Dan tidak lupa setelah produksi selesai mengganti pakaian yang digunakan dengan pakaian biasa, mandi atau mencuci bagian badan yang terkena kotoran dengan air bersih dan sabun.